Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuki bulan Ramadan tanggal 1 dari Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk beribadah dan beramal soleh di bulan ini, serta mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah sudah berikan keterangan bahwa puasa ini adalah syariat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Hanya saja ulama berbeda pendapat, sejak zaman Nabi siapakah puasa ini diwajibkan. Di antaranya ada yang berpendapat diwajibkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, dan pendapat lain menyebutkan pendapat yang berbeda. Ulama juga berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara dan waktu pelaksanaan puasa umat-umat terdahulu. Ada yang menyebutkan bahwa puasa umat terdahulu sama dengan puasa kita umat Islam. Yang diwajibkan adalah 1 bulan, sebagaimana kita umat Islam juga diwajibkan puasa 1 bulan. Karena isyarat di dalam surah Al-Baqarah itu menyebutkan puasa Ramadan itu diwajibkan pada kita sebagaimana puasa itu diwajibkan pada umat sebelum kita. Berarti puasa umat terdahulu sama dengan puasa kita, yaitu 1 bulan. Lalu ulama berbeda tentang apakah puasa 1 bulan itu sama dengan kita, yaitu bulan Ramadan, atau berbeda dengan bulan yang kita kerjakan, yaitu selain bulan Ramadan. Ada lagi yang berpendapat tidak 1 bulan, tapi ada yang lebih dari 1 bulan. Dan seterusnya, pada intinya itu sifatnya adalah asumsi, pendapat, ijtihad, karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan hal tersebut. Adapun dalil yang tegas menyebutkan puasa Nabi terdahulu yang kita dapatkan tervalidasi adalah tentang puasanya Nabi Dawud alaihissalam, di mana Rasulullah mengatakan puasanya Nabi Dawud itu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Bahkan puasa Nabi Dawud ini dilanggengkan sampai dengan masa Islam dan diamalkan, sebagaimana Rasulullah menyebut puasa ini sebagai puasa yang paling afdal ketika menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana beliau ketika itu bertekad untuk berpuasa setiap hari. Kemudian Rasulullah nasihatkan, berpuasalah kamu 3 hari dalam setiap bulan. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, saya bisa lebih. Kemudian Rasulullah nasihatkan, kalau begitu puasalah Senin Kamis. Kemudian beliau mengatakan, saya bisa lebih. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu berpuasa sehari, berbuka sehari. Itulah puasanya Nabi Dawud. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, saya bisa lebih. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Nah, kemudian tentang tata caranya pun juga berbeda dengan tata cara puasa kita zaman ini. Bahkan di awal-awal Islam, puasa para sahabat itu berbeda dengan cara kita. Di mana dahulu menurut beberapa keterangan itu disebutkan puasa itu dimulai setelah orang mengerjakan sholat isya. Jadi kalau seseorang sudah mengerjakan sholat isya, maka setelah isya itu dia harus mulai berpuasa sampai dengan waktu berbuka di hari berikutnya. Nah, ini dirasakan berat sekali untuk para sahabat dan umat Islam, sehingga kemudian turunlah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperbolehkan untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri sampai dengan waktu fajar, sampai dengan menjelang waktu fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Ya, makan, minum sampai dengan jelas datangnya waktu
waktu fajar. Begitu pula Allah berikan keringanan untuk menggauli istri. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dan seterusnya. Jadi kita sekarang puasa ada sahur sebelum waktu subuh. Dan boleh makan minum serta hubungan suami istri sepanjang malam. Adapun puasa zaman sahabat dulu dan umat-umat sebelumnya, itu mereka berpuasa sepanjang hari, kemudian berbuka di waktu maghrib, lalu dia harus mulai berpuasa setelah mengerjakan sholat isya. Nah, inilah sedikit tentang puasa umat-umat terdahulu. Kita jadikan sebagai pengetahuan untuk menjadi renungan untuk kita semuanya. Kita dapati ternyata puasa kita zaman ini sudah mendapatkan keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh karena sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut untuk kita merasa berat mengerjakan puasa. Kemudian juga puasa ini adalah puasa yang sudah diwajibkan sejak umat-umat terdahulu. Maka kita tidak perlu merasa berat hati ketika mengerjakan puasa, karena umat terdahulu pun mereka juga mengerjakan puasa. Bahkan puasa umat terdahulu lebih berat daripada puasa kita. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semuanya selama bulan Ramadan, dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang masuk pada golongan orang-orang yang terampuni dosa-dosanya. Nasrum minallahi wa fathun qarib fastabiqul khairat wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.